Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarizi, NPM 20170511060 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait minimasi DFA sebagai tugas 5 mata kuliah teori bahasa dan automata. Untuk topiknya sendiri, yang pertama adalah pengertian minimasi DFA, lalu topik kedua adalah contoh metode filling table, lalu untuk topik yang ketiga adalah metode partisi dan langkah-langkah metode partisi, lalu untuk topik yang keempat adalah pembahasan kuis. Baiklah, mari kita ke topik yang pertama, yaitu pengertian minimasi DFA. Dalam teori automata, minimasi DFA adalah tugas mengubah otomat terbatas deterministik yang diberikan menjadi DFA setara yang memiliki jumlah minimum negara atau step. Di sini dua DFA disebut setara jika mereka mengenali bahasa reguler yang sama. Mohon diingat, yang bisa diminimalisir adalah bentuk DFA. Jikalau masih dalam bentuk NFA, ubahlah ke bentuk DFA terlebih dahulu atau DFA equivalent. Lalu topik yang berikutnya adalah metode filling table. Untuk langkah-langkahnya sendiri adalah pisahkan non-final state dan final state. Di sini ada non-final state 1 dan 3, kemudian ada final state yang kedua. Lalu langkah yang kedua adalah masukkan input ke setiap state seperti di gambar di bawah ini. Jika ada lebih dari satu state yang mengarah ke state yang sama, jika diberi input yang sama, maka dikatakan inverse table. Misalnya dari 1 ke 2, dia akan mengarah ke ini, inverse table. A, A, A. Untuk langkah-langkahnya sendiri, sama seperti sebelumnya, dipisahkan non-final state dan final state, kemudian dapat dikatakan inverse table, jika lalu langkah ketiga adalah buat table minimasi. Untuk pengerjaannya sendiri adalah dengan membuat table dengan kolom sesuai jumlah state pertama dan baris jumlah state pertama. Beri tanda X jika pasangan state tidak sama atau unstable, dan tanda O bila pasangan state equivalent atau unstable. Lalu langkah yang keempat adalah buat transition diagramnya. Transition diagram yang diminimalisasi. Ini adalah gambar dari transition diagram yang diminimalisasi. Lalu topiknya berikutnya adalah metode partisi. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dan dengan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah dua jenis state yang jelas berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup. Kemudian adalah langkah-langkah metode partisi. Berikut adalah gambar dari fungsi transisi DFA. Di sini state A sampai H adalah non-final state, sedangkan sisanya atau I merupakan final state. Sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi state A sampai H dan grup 2 yang berisikan state I. Langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan partisi lagi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat di-merge atau dapat dijadikan satu. Atau dalam kata lain, diminimaliskan menjadi satu state saja. Berikut adalah tabel hasil partisi yang pertama. Dipisahkan menjadi dua grup. Dapat dilihat bahwa transisi yang ada dalam grup satu tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Kita lihat sini, tidak mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah state FGH, yang mempunyai transisi berbeda dengan state ABCDE. Di sini ABCDE sama transisinya, tapi sedangkan FGH berbeda. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya, grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi, dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Hasil dari partisi yang kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini hasilnya, dibagi lagi grupnya, 4. Partisi yang kedua menghasilkan 4 buah grup, G1, G2, G3, G4. Atau disingkat grup 1, dan seterusnya. Di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E. Sini state E tidak searah, tidak sama seperti ini, sehingga kita perlu melakukan partisi terlebih lagi. Hasil dari partisi tabel saat ini masih memiliki grup dengan fungsi transisinya tidak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, D. Oleh karena itu akan dilakukan partisi kembali. Jadi nanti ini partisi lagi,
bagian E-nya ini di state E dipartisi lagi, dibagi jadi grup lagi, grup yang berbeda. Kemudian state A ini dipartisi kembali lagi. Jadi langsung. Nah, hasilnya jadi seperti dapat dilihat pada tabel berikut, ada 6 grup, di mana tadi A dan E dipisah lagi, dan B, C, D, E ini sama kondisinya. Setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah selesai dilakukan, dan state yang memiliki arah yang sama atau di dalam grup yang sama berarti dapat dimerge menjadi satu state saja. Ini grup 2 dapat dijadikan satu state BCD. State BCD dapat dijadikan satu state. Contoh ya BCD ini. Oleh karena itu dalam DFA yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan ketiga state BCD ini. Berikut adalah hasil minimalisasi dari DFA yang telah dimaniskan, di mana state yang awalnya berjumlah 9 menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dijadikan 1 tadi, F dan state F dan G dijadikan 1 juga. Berikutnya adalah pembahasan quiz. Di sini soal pertama, tentukan epsilon closure setiap state. NFA dengan epsilon move. Ini adalah gambarnya, ada state A, B, C, D, E dengan C sebagai final state. Itu ada fungsi transisi, sebagainya. Epsilon closure setiap state, yaitu epsilon closure A sama dengan himpunan A, B, C. Lalu epsilon closure B adalah himpunan B dan C. Kemudian epsilon closure C adalah himpunan C. Kemudian soal yang kedua, yaitu ekuivalensi NFA DG epsilon move. Untuk pembahasannya, sini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah buat tabel transisi dari diagram ini. Di sini ada state ABC, ada input epsilon 0 dan 1, dan sini adalah fungsi transisinya. Lalu yang kedua adalah tentukan epsilon closure setiap state. Untuk epsilon closure A adalah A, B. Lalu epsilon closure B adalah B saja. Kemudian epsilon closure C adalah B, C. Kemudian langkah yang berikutnya adalah tentukan fungsi transisi baru. Di sini ada banyak ya. Ada fungsi transisi dari A, 0, ada epsilon closure, dari fungsi transisi epsilon closure A, B, lalu dari 0 ke epsilon 0. Kemudian epsilon closure dari fungsi transisi A, 0, lalu epsilon closure dari A, B menjadi A, B. Dan seterusnya. Kemudian, untuk langkah yang keempat adalah buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move berdasarkan langkah yang ketiga sebelumnya. Kita buat tabel transisinya. Di sini ada state A, B, C, D, kemudian input yang 1, dan adalah fungsi hasil transisinya, A, B, B, C, dan seterusnya. Kemudian gambar di kanan ini adalah hasil dari penerjemahan dari tabel ini. Kemudian soal yang ketiga adalah ekuivalensi NFA-DG dengan epsilon move. Untuk pembahasannya hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Kita pertama adalah buat tabel transisinya. Sini ada state A, B, C, D dengan input epsilon 0 dan 1. Dan adalah fungsi transisinya. Ini adalah soalnya. Lalu langkah yang kedua adalah tentukan epsilon closure setiap state. Untuk epsilon closure A, misalkan A, B. Dan epsilon closure B sama dengan B. Dan epsilon closure C dengan kemudian B, C. Kemudian tentukan fungsi dari transisi barunya. Di sini ada transisi A, 0, epsilon closure, dari transisi epsilon closure, A, B, C, D, 0. Dan seterusnya. Langkah ini. Kemudian langkah yang keempat yaitu sama saja buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move berdasarkan langkah ketiga ini. Ini adalah ini kita terjemahkan dengan tabel. Kemudian di sini state A, B, C, D ada input 01, lalu fungsinya. Lalu ini adalah hasil akhir dari ekuivalensi dengan yang move yang dari tabel ini. Silakan. Kemudian soal yang keempat yaitu reduksi state. Ini adalah contoh soalnya. Dalam reduksi state ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tidak ada state yang
mulai dari state awal. Kemudian catat state-state yang di stable sebagai berikut: pasangan A, E, B, E, pasangan CE, dan pasangan DE. Dicatat dari A, B, C, D, himpunan bagian dari F, di mana E dan F. Tentukan pasangan state lain, di mana pasangan A, B merupakan permutasi dari A, 1 dan sama dengan D, dan permutasi B, 1 sama dengan E. Sedangkan pasangan D, E di stable, maka pasangan A, B juga di stable, dan seterusnya. Kemudian tahap yang keempat adalah periksa semua pasangan state. Untuk state-state tinggi stable di sini adalah pasangan A, B, E, C, E, D, E, A, B, A, C, dan A, D. Kemudian untuk state-state stable adalah pasangan B, C, B, D, dan C, D. Kemudian langkah yang kelima adalah, atau tahap yang kelima adalah Q1 stable C. C stable dengan D, maka B, C, D saling stable dan dapat dijelaskan dalam satu state. Kemudian dibuat gambar akhir setelah direduksi. Ini ada input ada state A, kemudian ada B, C, D, kemudian ada E. Inputnya begitu. Mungkin sekian penjelasan saya terkait materi minimasi DFA dan pembahasan kuis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.